Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 234 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah 234. Dan orang-orang yang mati yutawaffawna minkum, orang-orang yang diwafatkan mati di antara kamu, wa yadharuna azwaja, mereka meninggalkan pasangan-pasangan yaitu istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah para istri itu menunggu selama arba'ata ashhuri wa 'ashra, selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahun, maka apabila telah sampai akhir daripada masa menunggu iddah mereka, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusinna bil ma'ruf, maka tidak ada dosa bagi kamu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu pembuka kaji. Nggak ada risiko doh. Nggak ada risiko doh. Itu pembuka kaji. Kajian kita pagi hari ini adalah Al-Haddad, berkabung, atau ihdad, masa menunggu, berkabung, bagi wanita yang sebentar lagi suaminya akan meninggal. Rasa-rasanya nih, sesuai dengan urutan gaji, sampai pula lah pagi hari ini kajian kita kepada masa iddah dan apa yang mesti dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang kematian suaminya. Nah, umumnya yang mati-mati suami kayak yang setua-tua ini nih. Kalau yang setua istri saya belum ada rencana kematian suaminya, karena suaminya belum mau mati. Ihdad, berkabung bagi wanita kematian suami, perlu, sangat penting. Diawali dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari 1280 dan riwayat Imam Muslim 1486 daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah salah seorang istri Nabi. Setelah ayahnya, yaitu Abu Sufyan, meninggal, wafat, beliau istri Nabi yang bernama Ummu Habibah ini meminta khaluk,
Yang dikatakan khaluk itu adalah sejenis wewangian yang agak berwarna kekuning-kuningan atau yang serupa. Kemudian beliau memakai wewangian itu untuk meminyaki budaknya yang perempuan dan juga untuk mengolesi pipinya sendiri. Lalu dia berkata, demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian, karena memang Ummu Habibah orang yang tidak suka berwangi-wangi. Hati berwangi-wangi, tidak suka berpenampilan berwangi-wangi. Karena beliau istri Rasulullah. Kalaulah bukan karena saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atas mimbar, saya tidak akan melakukannya. Yaitu bunyinya la yahillu, tidak halal limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir, tuhiddu ala maitin, untuk berihdad. Berihdad adalah berkabung atas kematian seseorang, fauqa salatin, melebihi 3 hari. Fauqa di atas, salas 3, jadi melebihi 3 hari. Illa ala zaujin, melainkan kematian zaujnya, kematian suaminya, dia berihdad, berkabung arba'ata ash'uri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. InsyaAllah sebentar lagi diterangkan. Sabda Nabi yang lain, hadis riwayat Imam Muslim nomor 3714 berbunyi, la yahillu, tidak halal, hampir mirip, lupa, hampir sama, tidak usah kita baca. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, kematian tidak bisa dielakkan, pasti datang. Kalau istri yang meninggal, suami tidak ada masa iddah, tidak ada yang akan diidahkannya. Hari ini istrinya meninggal, sudah zuhur nanti dia kawin boleh saja, tidak masalah. Paling-paling muncung orang yang tidak tahan. Jangan mati, hidup saja istrinya boleh dah kawin. Halo. Sekini suaminya boleh kawin, izin tidak izin. Cuma kalau dia ASN punya masalah. Kalau dia ASN punya masalah. Masalahnya ia terkait dengan peraturan. Halal, boleh. Apalagi mati istrinya, orang boleh kawin kan? Cuma masalahnya istrinya mati pagi tadi zuhur dia kawin, ya masalahnya itu jadi. Alah pajago nyerang kan? Dengan begitu jelas laki-laki atau suami tidak ada masa iddah. Dan juga tidak ada masa berkabung, karena suami atau laki-laki bebas, dia tidak terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Berbeda jika seorang perempuan mengalami musibah kematian di keluarganya, maka terbagi 2. Masa berkabung, masa berduka, masa tidak bagus berpenampilan, berhias-hias, berbaju-baju bagus dan berharum-haruman,
serta pententeng ke sana ke sini. Kalau ada kematian di tengah-tengah keluarga, masa berkabungnya 3 hari saja. Apa itu ahidat? Nah, apa itu ahidat? Di bawah berkabung masa berduka disebut dengan haddad. Al-haddad itu tidak memakai perhiasan, baik berupa pakaian-pakaian menarik, berminyak wangi, atau berpenampilan-penampilan yang lain, termasuk berkeliaran ke sana ke sini, shopping-shoppingan, pergi beralek, kemana lagi? Raun-raun selama 3 hari. Bagi seorang perempuan apabila ada kematian di keluarganya atau siapa saja, 3 hari, dilewat sekali itu tidak boleh. Lewat 3 hari itu dia tidak boleh berkabung lagi. Tidak boleh dia berpenampilan seperti orang yang ditimpa musibah kematian. Dengan catatan, jika suaminya menghendaki, mandilah kata suaminya, berbedalah, itu boleh. Karena baginya tidak wajib berkabung, sebab yang mati itu adalah orang lain, kakeknya, neneknya, pamannya, saudaranya, itu orang lain namanya. Diizinkan cuma 3 hari. Jika suaminya berkeinginan mau kita pergi hari ini juga, berangkat lagi. Lah 1 hari lah berangkat. Maka bagi wanita harus mentaati suaminya. Karena ketaatannya kepada suaminya lebih tinggi daripada berkabung. Tetapi jika yang mati, yang wafat itu suaminya, bukan suami orang, suaminya sendiri, inilah namanya masa iddah bagi perempuan yang kematian suami selama 4 bulan 10 hari kalender Hijriah, bukan Masehi. Hitungannya adalah Hijriah, bukan Masehi, bukan Januari, bukan Februari, bukan Maret, tapi adalah Rajab, Syaban, Ramadan. Sekarang Rajab kan? Meninggal suaminda kita, udanda, kakanda, abanda, ambonda hari ini, maka berlakulah bagi seperempuan itu terhitung hari ini masa berkabung, masa iddah. Berapa? 4 bulan. 4 bulan itu bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Karena Rajab tidak penuhan dulu. Maka berarti nanti Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Tambah Zulqa'dah. Yang penting hitungan 4 bulan 10 hari. Hitungan itu. Masa itu perempuan tidak boleh berhias-hias, berpakaian-pakaian indah, pergi arisan-arisan, pertemuan reuni-reunian, acara-acara peresmian, dan pergi baralek-baralekan, touring-touringan, shopping-shoppingan, happy-happyan. Kecuali perempuan itu bekerja untuk kebutuhan yang tidak bisa, tidak. Dia pegawai, dia bekerja di rumah sakit yang memang harus keluar, sebab dia sudah terikat dengan perjanjian. Cutinya sudah selesai. Cuti sudah selesai, tapi masa berkabung
Selama masa itu dia tetap, perempuan itu tidak boleh berhias, pakaian bagus, pakaian sederhana, menunjukkan masa duka, masa sedih atas kematian suami. Walaupun suami itu benci dia dulu, juga mati, tapi tetap berkabung. Tunggu dulu, saya kan belum mati. Ikulah lain niat coba. Jadi kalau dia guru, dia bekerja di rumah sakit, itu kan kerja kemasyarakatan namanya itu. Yang tidak bisa izin, cutinya sudah selesai, masa izinnya sudah habis, dia harus bekerja. Cuman tetap dia bekerja ala sederhana. Tidak boleh dia namanya le positif tak siko lipstick termasuk tepung beras tak boleh juga. Atau berharum-haruman, memakai hiasan, apakah di mana perasaan terserah, tak boleh. Pakaian lebaran, pakaian raya, pakaian barat, tidak. Hanya pakaian dinas, karena itu adalah suatu peraturan yang harus ditaati sejak semula sampai 4 bulan 10 hari. Hanya itu. Dia tidak boleh pergi kemana-mana, hanya untuk bekerja. Pergi kesehatan boleh. Dia ajak kaum beralik, tidak boleh. Karena beralik harus pakai baju encak. Kadang-kadang rancak lah betul orang. Masa itu dia tidak boleh bermain mata, dan mata-matanya bermain. Tidak boleh. Mengasih sinyal pun tidak boleh. Mereng-ereng pun tidak boleh. Tibu dayam ke mereng-ereng, tidak boleh. Namanya haddad. Apa? Haddad namanya. Ini dia. Dan pakaian yang bisa menarik lawan jenis. Sikap wanita tidak berpenampilan menarik, pakaian sederhana, termasuk tidak pakai celak mata, pakai inai, hina ya, inai, cincin, buka cincin. Cincin kawin, ya kawin kalau selesai buka cincin kawin. Kalau emas buka, dibuka emas. Bros, yang bros itu berupa hiasan, bukan hanya sekedar bros tapi hiasan. Kalau di pusiku kan skalanya menjadi hiasan kok. Kak, namanya itu masa ihdad, masa berkabung. Kecuali wanita ini kematian suami hamil, suaminya hamil lah. Masa iddah bagi perempuan hamil melahirkan. Mati suaminya pagi tadi, lahir sore, habis dia tidak berkabung. Sudah lahir sore hari, nanti kawin, sudah tidak masalah. Tidak masalah. Karena masa iddahnya, masa berkabung sama dengan iddah. Perempuan hamil, andaikan terjadi semalam suaminya meninggalkan dunia, paginya dia melahirkan, habis masa berkabung, habis masa iddah. Andaikan dia kawin boleh lah, sebabnya dipas. Ikut capek benar. Nak capek, habislah maksudnya. Akad nikah boleh, kawin jangan.
Membedakan nikah dengan kawin. Tapi berbahaya kata nenek. Ya, berbahaya kata nenek. Ini tetangkok dulu. Tidak, kalau itu tetangkok. Oh, kawannya namanya sak. Awak uwi ya loh. Jadi melahirkan itu habis, sebab tidak ada yang ditunggunya, rahimnya kosong. Salah satu gunanya, faedah rahasia hikmahnya iddah itu untuk mengetahui rahimnya berisi apa tidak. Itu salah satu, bukan satu-satunya. Kalau kematian jelas tidak layak, tidak ancak dipandang mata. Kalau wanita itu kematian suaminya langsung nikah, walaupun dia sudah tidak hamil, umur sudah 57, mati saya, kawin langsung, tidak bagus. Orang pun tidak ada yang kena hati, tidak bagus. Nah, ini beda perempuan hamil dengan wanita biasa. Jadi wanita yang tidak hamil berlaku umum 4 bulan 10 hari. Kecuali nanti perempuan tua 3 bulan. Masa idahnya perempuan tua yang tidak lagi, orang pun tidak juga dia juga tidak umur sudah 70, kecuali ada keajaiban, ada anak bujang yang kawin dengan nenek 70, sekarang sudah meninggal dia. Keajaiban, masa idahnya berapa? 3 bulan, karena dia sudah habis masa, dia sudah menopause. Nah, kembali kita kepada hadis. Balik hadis dulu. Jadi istri Rasulullah salah satunya Ummu Habibah. Barangkali jarang-jarang kita mendengar Ummu Habibah. Ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini termasuk salah satu musuh besar Rasulullah. Salah satu orang yang benci sangat kepada Rasulullah adalah Abu Sufyan. Tapi setelah Futuh Makkah, dia masuk Islam. Kata Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman dia. Nah, itu cara Nabi. Akhirnya Nabi kawin dengan anaknya yang nama Ummu Habibah. Ummu Habibah termasuk seorang wanita salehah yang taat. Ketika ayahnya meninggal itu Abu Sufyan, maka dia minta minyak usfur, minta minyak khaluk. Khaluk itu minyak yang dicampur dengan warna kekuning-kuningan, harum, yang dipakai oleh wanita-wanita Arab untuk berharum-haruman. Beliau wanita yang tidak biasa berwangi-wangian mencolok, tidak terbiasa, Ummu Habibah. Tapi sekali itu dimintanya wewangian, khaluk kok, dimintanya wewangian. Kemudian wewangian cekot itu diminyakinya budak perempuannya, wanita. Kemudian dia oleskannya ke pipinya sedikit. Katanya, saya tidak memerlukan wewangian, saya tidak butuh wangi-wangian. Kalau bahasa wakno tidak hobi. Tapi ini saya lakukan, tidak lain tidak bukan, supaya jangan sampai terjadi sebagaimana hadis Nabi katanya. Itu ketika Nabi naik ke mimbar, kata Nabi, la yahillu li imratin, tidak halal limra'atin bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berihdad, berkabung melebihi 3
hari. Nah, ayahnya Abu Sufyan itu bukan suaminya, ayahnya. Berarti setelah 3 hari dia langsung menandakan itu. Dia tidak ingin orang katakan dia berkabung, walaupun ayahnya meninggal. Karena Nabi mengatakan apa? Tidak halal. Ayah kita, saudara kita yang meninggal bagi perempuan, meninggal 3 hari saja. Sudah itu normal lagi. Normal lagi, keluarlah. Pergilah ke Lapo, pergi ke pasar, beli maco, beli lado, beli cikukai. Jangan pasar. Beli langkuk-langkuk, tidak masalah. Pakai bedak sedikit. Karena dia tidak boleh melanjutkan masa dukanya dengan berpenampilan sangat sederhana. Sehingga Ummu Habibah dia tidak pernah pakai itu. Cuma dia pakai oleh sedikit untuk menunjukkan kurang banyak bahwa saya tidak berkabung. Masa berkabung saya sudah habis. Karena yang mati itu bukan suami saya. Yang mati adalah ayah saya. Yang boleh lama-lama itu 4 bulan 10 hari suami, walaupun ayah. Karena dia tidak beridah dengan ayahnya. Dia kan tidak beridah ya ayahnya dengan suami, kecuali kalau Nabi yang wafat. Pelajaran di kita semua adalah bagi wanita-wanita, kalau dia kematian keluarganya yang tidak suaminya, hanya diizinkan untuk berkabung, masa duka, masa berpenampilan biasa-biasa, atau masa tidak keluar-keluar, dan lain-lain sebagainya, adalah 3 hari. Kalau tidak halal berarti apa itu? Bisa dikatakan haram. Dengan catatan, kalau dia masih punya suami, suaminya mengajak untuk bergaul, silakan. Karena suaminya menyuruh dia berbagus-bagus, silakan. Sebab baginya berkabung itu tidak wajib. Karena yang mati adalah bukan suaminya. Kalau bukan suaminya meninggal, dia tidak punya masa iddah. Lalu kenapa perempuan yang kematian suaminya tidak boleh berpakaian macam-macam? Karena dia punya masa iddah. Selama masa iddah itu dia tidak boleh mengikat perjanjian, termasuk melamar orang dengan sindiran, termasuk main kode-kodean, termasuk main SMS-an. Hati-hati. Ini yang gadis-gadis. Mati suami, umur kita 31. Anak berapa? 1. Suami berapa? Habis. Lalu setelah sebulan lah kembali pula dia normal lagi, sedihnya dia main chatting dengan kawan-kawan alumninya, alma mater atau reuni-reunian. Bagaimana kabar sekarang? Alhamdulillah. Sudah masih sedih? Ya, sudah mulai tenang bang. Tenang bang. Itu sampai situ aja boleh. Jangan sampai lagi dilanjut. Karena dia masa. Tapi kalau yang laki-laki ini menyindir, tidak masalah. Kalau menyindir masalah. Nanti kalau setelah sampai pula masanya, nanti kalau ada kumbang-kumbang yang ingin melirik-lirik bunga, kan tidak masalah, itu boleh sindiran boleh. Tapi bukan perempuan yang memulai. Itu ketentuannya yang terkadang terlanggar. Maksud kita yang ibu-ibu, kalau kematian suami, sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Walaupun kita tidak kabar suami sudah tulai, umur sampai 10 atau sampai 5, mati suami, dia nak kusuk suami, ini tidak masalah itu lah. Masalahnya dia masa ihdad dan iddah.
iddah masa menunggu, menghitung hari. Kalau ihadat masa berkabung. Itu. Tadi kita masuk ke halaman 2-nya. Untuk itu berkabung terbagi menjadi 2. Pertama, berkabung daripada kematian suami. Lamanya 4 bulan 10 hari. Berkabung kematian salah satu anggota keluarga selain daripada suami selama 3 hari. Itu kesimpulan sebentar dikaji. Dan berkabung bagi wanita yang kematian suami, ini sudah tadi ya. Kemudian di bawahnya berkabung atas kematian salah seorang kerabat atau keluarga selain suami. Diperbolehkan bukan wajib ini. Diperbolehkan dia berkabung selama 3 hari saja kalau ingin berkabung. Tapi kalau tidak masalah. Misalnya saudara kita wafat saudara, lalu kita pulang 1 hari di rumah, berangkat lagi dengan suami, tidak masalah. Karena dia tidak wajib berkabung, dia tidak ada iddah. Karena yang mati itu saudaranya atau ayahnya, model Ummu Habibah tadi. Kalau ingin berkabung tidak boleh lebih 3 hari. Itu saja ketentuannya. Selepas itu salah. Tidak wajib. Cuman masa berkabung bagi seorang wanita wajib. Yang kematian suami. Kalau yang mati suami. Tapi kalau yang mati itu bapak suami, saudara suami, nah, tidak ada, boleh saja berkabung, boleh saja tidak. Boleh saja menunjukkan tanda kita sedih 1 hari boleh, tapi yang penting jangan lebih 3 hari. 4 bulan 10 hari masanya lama. Untuk itu perempuan-perempuan harus ingat ini. Harus ingat masa 4 bulan 10 hari itu hampir pula setengah tahun. Ya, kan sepertiga tahun ini, sepertiga tahun dia biasa-biasa saja. Dan jangan sampai keluarganya berencana pula untuk mempertemukan dengan sianu, dia tidak boleh. Tidak boleh. Kalau keluarganya berencana masalah biar aman. Cuman jangan diajak dibawa serta si perempuan untuk bermusyawarah, melihat calon-calon yang akan contohnya di kampung ini ya, dia kematian suami, anaknya 2, umurnya 32, masih muda, lalu saudara-saudaranya, ayahnya, mamaknya merasa hibah, sudah 3 bulan kematian suami, dia menung saja, selama ini bergantung kepada suami, tidak bekerja. Lalu berencana-rencanalah mamak-mamak saudaranya untuk mengawinkan lagi. Tidak boleh perempuan diajak serta. Kalau berencana silakan rencana di luar perempuan. Dia masanya belum selesai. Sehabis masa itu nantilah. Tapi kalau ingin berencana, mau bertemu, mau bersua dengan calon-calon yang nampak, yang bersua, yang bertemu itu adalah mamak-mamaknya saja, bapak-bapaknya saja, atau saudara-saudara yang perempuan. Tidak boleh dia menemuinya karena dia masa kabung. Nah, ini yang penting diketahui. Kadang terlanggar, kadang terlanggar. Wanita hamil, ini sudah tadi. Wanita hamil jika telah melahirkan sudah. Dan terakhir, wanita yang sedang menjalani masa berkabung tidak boleh melakukan segala sesuatu yang diharamkan pada wanita yang selalu menunggu, yang sedang menunggu masa iddah. Seperti berhias-hias, berjalan-jalan. Timbul tanya tadi, bagaimana kalau nanti pergi BKMT,
pakai baju seragam, diajak oleh kawan-kawan, jangan manuang-manuang jauh. Nampai itu biarlah pai itu ka baju lai. Untuk amailah rusuh. Jangan kasih nanya pernah, mulah pai wa kama BKMT, kama BKMT nentul ke sini. Pakai auto lah baca ter, ala basian tapi duduk cek jam pai. Itu tidak wajib pai lah. Itu tidak kerja dah. Dia tidak bekerja, bukan kebutuhan pokok. Apalagi taklimnya taklim jalan-jalan. Selain taklim resmi saya mereka tidak boleh hadir. Kecuali dia harus menanyakan sesuatu yang perlu ditanyakannya kepada guru hadir di taklim. Apa tu? Saya sudah kematian suami, boleh tak saya begini-begini? Datang dia ke taklim boleh. Contoh akan taklim nikah. Ada orang kematian suaminya baru meninggal baru sebulan kuah. Lalu keceknya ingin tahu hal-hal yang berkaitan dengan dirinya kematian suami. Datang dia ke taklim boleh, karena dia harus tahu. Harus tahu dia bertanya langsung boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan ilmu yang harus betul dipelajarinya, ilmu pokok yang mendasar, dia tunda ke taklim. Tunda ke taklim. Kenapa tunda? Karena taklimnya tidak terlalu penting. Kecuali memang yang tadi ingin menanyakan apa hukumnya di masa-masa dia sekarang, suaminya baru meninggal sebulan. Hukumnya dia diajak oleh ayahnya ke Palembang misalnya tak? Atau ke Jambi. Mengapa? Yo di situ ada keluarga yang sedang kenduri. Payo apa wak noh, yo amak wak noh. Abadu guru dan segala macam tanya, boleh dia ke taklim? Boleh datang ke taklim untuk menanyakan. Tapi kalau taklim biasa tak? Ceramah sana, ceramah sini, ngaji sana, ngaji sini tak boleh. Apalagi pakai mobil, pakai baju, pakai baju lah, pakai baju. Tidak mungkin tidak pakai, minimal dipakainya harmon. Masih ada gini, masih ada harmon. Pada harmon masih ada. Tidak boleh. Tapi mengaji, no, tidak boleh. Siapa tidak boleh? Kan hadis yang kata tidak boleh. Tidak boleh. Kan itu bukan kebutuhan pokok. Salat ke masjid tidak boleh. Mas saja. Karena perempuan tidak wajib ke masjid. Tidak wajib ke masjid. Ke kantor baru. Ke kantor tadi kalah je leh. Ke kantor itu adalah dia harus bekerja. Kalau tidak bekerja, siapa yang akan mengasih nafkah makan anaknya? Atau gurunya harus pergi maja, pegawainya harus masuk ke tempat tugas. Tidak bisa, tidak? Harus. Kalau mengalih tidak bisa, tidak bisa dan tidak ada cara harus mengalihnya. Anak nak do, saudara nak do, anak buah nak do. Kalau tidak mengalih no. Tatungkui pariwa no lalu terserak bare lagi lemang aleh. Cuman tetap harus menjaga hal-hal yang bisa terlanggar berat, seperti tadi bebadak di penampilan pakaian apalah, atau lamo-lamo mana mau tayo jomblo. Jumlah kau aku, ya jumlah, tak boleh. Jika mengalih tu, mengalih. Tapi kalau mengalih jauh-jauh, pergi ke Pekanbaru, ke Medan, biasa tak itu, Yudawa, pergi khusus ke Medan jauh-jauh, tanpa ada pengawalan, awak baru kematian suami 2 bulan, 3 bulan, boleh. Imaian pakai nado dulu, jual ameh petang dulu, ameh kan lah banyak, jual tu dulu. Jual.
Kalau bisa diwakilkan, diwakilkan. 4 bulan 10 hari. Alah, tak boleh taklim. Mati saya tak boleh taklim. Tak boleh taklim. Karena taklimnya bukan wajib. Tatangkok kan? Wajib juga. Apa yang taklim wajib baginya butuh kepada ilmu pengetahuan tentang apa yang sedang dialaminya. Tentang anaknya, Pak Guru tanya cik, ambo kini ku kala kematian suami, lalu ada orang yang mulai kena hati kepada ambo, badu carono, itu butuhnya tu, datanglah ke taklim. Kalau di SMF suko, guru nuko bininya pencemburu, datang salah ke taklimnya, tanyaan itu kebutuhan. Nah, tapi kalau taklim mereka ceko, ceramah, mengaji, mau ngecewakan masjid itu, ke masjid itu, ke masjid itu, kan ada orang yang suko raun lo anu ko. Apa? Mengaji suko raun. Pokoknya ketujuan guru ko batu-kutuka tadi, pailonya enggak boleh. Selama masih ihdad. Tua muda. No tua muda. Nya masalahnya bukan masalah suami, masalah berkabungnya. Masalah berkabungnya nah masalah. Bagaimana kalau Ramadan? Mati suami kini kan Ramadan kan masih masuk. Kini ko Rajab. Berapa Rajab? 7 balik. Rajab Saban. Kalau meninggal suami kini Ramadan termasuk masih masuk. Tidak boleh ke surau produksi. Dengan pengajian tidak boleh. Puasa boleh? Wajib puasa. Janganlah. Puasa wajib. Puasa. Tidak puasa selalu makan, itu tidak masalah. Yang puasa wajib. Jadi puasa yang tidak datang berjamaah ke masjid, mendengar pengajian di masjid, walaupun di daerah waktu aman, tak. Tetap kita tidak dianjurkan jauh-jauh, kecuali masjid sebelah barangkali, di sebelah rumah atau tidak terlalu jarak jauh dekatnya. Kalau pandai itu menjaga diri. Tapi jauh-jauh tidak boleh, tidak boleh. Nah, kau yang harus ketahui masa iddah dan ihdad bagi kematian. Berdosa dia. Tidak halal berarti haram. Ya, haram. Ada yang ragu? Bulan puasa. Kalau kedekit-dekit tidak salah. Hanya setarawih, tapi hindari berpenampilan menor. Hindari penampilan yang bisa menarik lawan jenis. Sebentar. Boleh. Itu kan untuk hal yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau tinggal di rumah tidak bisa anaknya membawa, itu bukan pai berjalan, pero raun tidak pai beralek itu. Pai sampai mencari tempatnya lebih tenang, aman, terjaga, terpelihara boleh. Boleh. Nah, itu boleh. Bu. Boleh dalam batasan tertentu. Tetap berpenampilan bersahaja. Nah, kalau
orang perempuan yang di kampung awak yang celai teh menyanggup pakainya tetap pakai menor aja. Nah, pokoknya tampil betul. Tampil. Tetap boleh takziah ke tetangga sebelah, kan masih sebelah-sebelahan. Boleh. Yang tidak boleh berpenampilan menarik kumbang kata. Kumbang. Silakan. Pulang orang di Mekah. Oh, boleh. Boleh. Dalam status negara awak boleh. Kenapa boleh? Awak nak orang Mekah. Yang kesempatan haji itu hanya sekali itu. Masa nunggu lah lamo. Kini ko keluar porsi. Lalu taruhlah suaminya meninggal, wafat. Inya pergi ke Makkah dalam masa iddah. Itu kan pergi beribadah haji. Cuma tetap penampilan sederhana apa adanya. Kalau yang terbaik, kalau masih bisa menunggu, tunggu tahun depan supaya lebih nyaman, tenang, tidak ada was-was. Kalau mau menganjurkan tunda, sebab masa tunda bisa. Kecuali itu ultimatum. Kalau tak pergi kini tak bisa pengertian, itu lain masalah. Kalau doa kan tak pergi kini kan bisa ditunda. Bisa tunda kan? Nah, kalau tak pergi kini tak bisa pergi lagi. Harus pergi. Karena kewajiban. Nah. Halo? Ya, ulang lihat. Ya, telonsong tu nan telonsong tu. Ya kan telonsong namanya. La tu'akhizna in nasina aw akhtana, itu baca. Kan Rabbana la tu'akhizna in nasina sampai ke bawah. Eko Allahumma fili ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ateh namo ndak tahu atau alun tahu. Tuh. Yang paling susah tu bagi perempuan satu wambua tidak berpenampilan itu yang paling susah. Kalau kama-kamanya harus itu yang susah. Itu makanya lebih baik jangan pergi jauh-jauh. Kalau seputar rumah boleh pergi ke Lapau, pergi belanja, atau pergi ke balai sekitar membeli-beli, selagi tetapnya bisa memelihara, menjaga tampilan. Pokoknya tampilan jangan sampai menarik kumbang datanglah. Apalagi jandanya berkembang-kembang. Janda kembang ya. Janda berkembang-kembang. Terakhir sebelum kita melanjutkan garis bawah tu. Ada yang penting di garis bawahi. Selama masa iddah, namanya iddah kematian kah? Ini beda tuh. Iddah cerai hidup tentu berbeda dengan iddah cerai mati. Kalau iddah cerai mati tidak pulang-pulang lah. Kok pulang orang gua? Pulang aja gua kan. Tapi kalau iddah hidup masih ada kesempatan 2 kali masa iddah. Bisa datang tak? Iddah kematian suami tidak akan pulang lagi. Walaupun ada yang pulang itu tidak suami itu. Mirip suami mungkin. Atau jelmaan suami. Berbeda nanti dengan iddah bukan kematian. Hidup, cerai hidup. Ada 2 kali itu.
Istilahnya at-talaqu marratan. Ada 2 kali talak yang masih bisa dirujui. Nanti namanya ada talak raj'i, ada talak bain. Nanti adalah bain kubra. Ana raj'i ku rujuk. Rujuk tu pulang kembali. Talak yang dijatuhkan masih bisa suami rujuk. Rujuk. Nah, selama masa iddah bagi perempuan talak raj'i, dia tetap berlaku masa iddah 3 kali suci. Selama 3 kali suci itu, si suami boleh kembali lagi tanpa nikah. Itu hak suami kembali selagi dia masih suci, selagi dia masih dalam masa iddah. Masa iddah itu ke masa itu, masa berpikir. Tapi kalau masih habis masa iddahnya, pulang lagi, tidak bisa pulang kecuali dengan nikah. Mahar baru, ijab kabul baru, orang lama. Itu sebedanya. Orang lama, kamar lama. Yang baru cuma ijab kabul. Karena masa iddah habis. Cara beliak, bukan cara mati. Masih ada iddah 1 kali lagi. Iddah yang masih bisa dirujui. Sama dengan yang pertama. Cara beliak, iddahnya tidak bisa lah ya. Tetapnya iddah, cuma tidak bolehnya pulang lah. Orang lain kawin kenyang. Mati suaminya. Itu masalahnya. Mati suaminya. Ketika masuk cerai, tetapnya harus melaksanakan iddah. Iddah yang tersisa, jadi cerai. Ya, pada iddah tinggal. Laksanakan. Iddah itu bukan iddah mati lah. Iddah cerai. Ini kan masuk cerai iddah. Suaminya meninggal dalam masuk cerai. Tetangkut dah. Inilah mulai iddah. Labara iddah jalanlah 2 kali suci. Mati suaminya. Selesai masa iddahnya. Sabuk suaminya mati, lah bercerai. Adalah bini lo yang lain. Matinya, tidak ada iddah wak dah. Fak dicerai no. Tak ada iddahnya. Lah kawin yang lain. Dia jatuhnya talak, nak pulang-pulang lagi. Lah habislah masa iddah. Nak pulang-pulang. Matinya tak ada kebuang-kebuang lah. Saya dikebuang lagi. Dikabuang suami itu lagi. Tahu kan? Mungkin. Contoh lihat supaya ragu. Namanya si Minah. Ini nama Minah juga. Minah dicerai oleh suami. Suaminya namanya si Badu. Lah cerai. Abi masa iddah. Masa iddah kan salasa quru. 3 kali suci. Abi masa iddah. Dalam masa iddah tu suaminya tidak rujuk dah. Nah, abi masa iddah, tu rujuk tidak rujuk suami itu tidak tergantung suami, tergantung dari perempuan. Sekitar 5 ulang. Masa iddahnya lah habis. Lalu suaminya ingin rujuk, tidak bisa rujuk sen dah, miang saja dah. Harus amuah lo produksi. Amuah produksi kau nikah balik. Lah habis masa iddah. Nah laki-laki tidak rujuk. Lalu laki-laki ku kawin jo wanita lain. Nah bersih lain tak kawin dah. Mati laki nak nak do iddahnya, nak do ihdad, nak do kabuang dah. Ini mantannya tu. Tak perlu nunggu 4 bulan 10 hari. Bini nonan menunggu bini nonan kini. Awak bini orde lama. Bini orde barunya lah. Karenanya tak rujuk. Cuma kerujuk ko 2 ko
Rujuk masa-masa di mana suami pulang kembali kepada isteri tanpa nikah. Rujuk pulang balik setelah habis masa iddah, atau harus ijab amin. Sebab kan kabul itu karangnya amin enggak? Ijab. Ada ijab baru. Kita balik. Amin itu karangnya kabul, ijab kabul. Itu ketentuan bagi. Kadang-kadang itu enggak. Kenapa? Ada orang yang dia diceraikan suaminya, enggak lama satu kawinnya. Ini masih iddah. Haram hukumnya. Sebabnya masih iddah. Yang enggak pakai iddah kok suami. Ada iddahnya. Caranya pagi kau sembahyang asar kau kawin tidak masalah. Tetapi kalau tidak malang padusi demi menjaga padusi itu. Demi menjaga padusi. Begini, kalau tidak ada hidah salah satunya, kok baisi beko? Siapa no? Kamana nasabnya? Carai beko lah sebulan carai belaki no. Kiranya baisi. Kalau sama dinasabkan. Itu manggu-manggu lu boleh. Kok kena hati beko suami yang balik dalam mo. Rasul lama yang baru ka. Anda bisa pulang leh. Bawa lagi ira. Itu makanya habis-habisan masuk iddah. Masuk iddah lah habis tu lah tenang. 3 kali suci itulah tenang. Lah bisa fikir panjang. Kau kan terkait jo iddah cakap ya. Terkait dengan iddah. Berbeda pula statusnya dengan hamil. Bagaimana kau tidak ada hamil perempuan hamil kau masuk iddah dan ihdad. Cik iddah dan cik ihdad. Iddah masuk menunggu. Mai tuang hari masuk menunggu. Kalau ihdad masa berkabung. Perempuan hamil tidak ada nak tunggunya lain. Ini lama layan. Jadi kalau lama layan lah kosong. Ini tidak ada berkabung dah. Tidak ada berkabung. Walaupun suaminya mati habis masa berkabung. Karena tidak ada dikhawatirkan. Tidak ada kita tunggu. Tentu iyo. Ayo. Ini nyo hamil sebulan. Mati suaminya. Sampai bulan 10 hari tidak ada. Semuanya hamil. Halo. Hamil 2 bulan. Suaminya mati. Lebih sampai bulan 10 hari. Tidak boleh berlaki, tidak boleh. Semuanya hamil. Hamil. Itu cengang ibu Allah. Ya hamil. Hamil ya. Ya kalau sampai bulan 10 hari, enggaknya hamil masalahnya. Masa berkabungnya lah habis, tapi nikah tidak boleh. Kenapa tidak boleh nikah? Istilah kamu menikah orang hamil. Yang kedua tidak boleh. Kok ada orang muah? Kan orang-orang kini kan ada yang tere-tere penyakit. Mencari orang hamil itu ketujuhnya ada aja begini. Tidak boleh. Sebab tidak boleh menikahi orang hamil. Tidak boleh menikahi orang hamil. Tidak sah nikahnya. Tidak boleh. Diam-diam saya bercerita, dia tidak enak produksi dan produksi tidak tahu. Tapi kalau produksi lo diajak bercerita, diajak berundian atau inyo nama berundian, tidak boleh. Sebabnya tidak boleh diganggu. Tidak boleh. Kalau ta'rid boleh, ana ta'rid. Nah, ini ta'rid.
Misalnya si A suaminya meninggal, lah 2 bulan atau 2,5 bulan. Lalu ada orang nampaknya agak ketujuh jono. Ketujuh mereng-erengnya, mereng-ereng. Awak ada punya kawan ko suaminya meninggal. Tapi kalau habis nama soidah kawan ko amuhnya, tu mereng-ereng namanya. Boleh, tidak melamar. Yang tidak boleh biar rencana. Indak boleh ya. Dia kalau laganya berencana boleh, mamaknya berencana boleh, pak berencana boleh, tapi ndak boleh dan ndak diajak satu. Sabuknya masa ihdad, masa berkabung. Dan ini ndak boleh merendeng-rendeng kurang. Memang kau ndak boleh pakai perhiasan-hiasan, pakai kamek-kamek berjerancak itu kan itu tuh jangan menarik orang tuh. Kalau orang tertariknya tidak masalah. Tertarik orang karena tidak masalah, tapi inyo jangan berpenampilan untuk menarik orang. Itu kan beda tuh. Beda. Nah, itu tapi hebatnya rencananya tuh. Cuman jangan perempuan itu yang berjanji. Tunggulah bang, awak abin masuk idah kalau ini boleh dah. Kalau kayu ya bang, waktu tunang saya dulu. Kabik saya dulu, kau habis masuk idahmu kawin, tak boleh perempuan mengatakan itu. Tapi ambo misalnya ambo, ada seorang perempuan yang ambo pingin menjadi istri ambo, tapi suaminya baru meninggal. Ambo boleh datang ke renggeknya, tapi renggek tak boleh ngicikinya. Pak, ambo kalau biarlah ambo pulang ke anak pak, habis masuk idahnya nanti. Nantilah kita cerita lepas dia. Nak pak, mau jadi sebab kan tak mau cari yang lain. Nak ada cik pak. Tapi anaknya tak menjawab dah. Dan anak tahu. Sebab tu diam-diam. Diam-diam dulu untuk mengabik. Jangan catatan perempuan tidak boleh tahu. Rasa di bibir lu tepi cawan betul. Tinggal cek lain. Kalau misalnya suami kau tidak pulang-pulang, tapi nya tidak cerai, tidak pulang saja. Kok dirantau, kok balah kini kok pailit lah, kok baal, sagan pulang. Kadang-kadang biaya untuk anaknya sekali-sekali, cuman dia tak cerai, matinya. Tetap berlaku idah perempuan, walaupun dia tak bertamu-tamu suaminya lagi, dia tak cerai. Ya tunggu dulu, ini semangat nah. Ya ambil cah, ikut banyak calon-calon betul. Suami ko merantau, lalu dalam karena situasi tertentu kan tentu tidak pulang, lah 1 tahun tidak pulang. Cumanya tidak bercerai, tidak ada cerai. Istri pun tidak dulu meminta cerai, atau kau minta cerai benar tidak mau suami, tidak ada keluar cerai itu, cerai. Kecuali dibacanya sirat taklik. Andaikan saya tidak menafkah istri saya selama 6 bulan berturut-turut, ternyata istri saya tidak reda. Lalu kemudian dikadukan istri saya oleh ini, jatuh talak saya 1. Itu namanya sirat. Ini tidak, istri tidak menuntut. Lah 1 tahun tidak pulang. Berarti statusnya tetap istri, walaupun tidak bertamu-tamu 1 tahun. Tidak bertamu-tamu 1 tahun, tidak komunikasi. WA bagi tidak, foto lama bagi tidak dusinan. Mati je rentau sampai kapan pulang, berlaku idah, berlaku ihdad, masa ihdad, masa ihdad 4 bulan 10 hari, walaupun dia nak mencalik suaminya.
Sebab yang berlaku ketika iddah. Iddah. Ini kan nak mengandung, kan nak masa mengandung, kau iddah dan ihdad berkabung. Ulang. Tergantung dengan produksi. Kalau produksi menolak, boleh saja menolak. Kenapa? Dia tak rela dengan suami ketika itu. Sebabnya tanggung jawab. Cuma produksi itu sebenarnya harus melapor ke pengadilan. Sigat talak-talik itu harus diungkainya balik. Kini kalau bertahun-tahun nak pulang miang no. Boleh nak pulang miang. Nyo berusaha selama aku sebab nak tanggung jawab. Pulang miang ke bininya. Bininya nak mahu nerima tu hak bini nak mahu nerima. Cuma suami isteri nak lapih dah. Tetap si isteri bisa menolak. Sabuk nyo bisa lo tadi nyo nak melakukan kewajipan kepada suami kalau suami tak tanggung jawab. Cuma tak cerai dah. Lah bini lo nak lain. Kok 10 nama di lain tak masalah dah. Tak masalah dah. Intinya cakap. Kalau pulang saya suami kalau 5 tahun tak manga-manga pulang saya nyo. Tergantung perempuan. Perempuan boleh tidak melaksanakan kewajipannya sebagai perempuan kepada suaminya kalau suami tak tanggung jawab. Menafkahi tidak, tanggung jawab tidak, perempuan boleh nolak. Cuma tak cerai. Kalau cerai tentu ke namanya khulu'. Menggugat cerai, khulu'. Selama proses itu tak ada kewajipan perempuan mentaati suami. Tapi kalau terimanya suami itu nyo cintraunya ke dia nyo. Walaupun tak pulang-pulang 5 tahun, tak masalah dia. Ini harus dijalin. Okey. Ila bini sampai lain 3 orang, tak masalah. Kan Nabi, minta boleh padusi kau berlaki 3 orang, tak boleh. Pulang laki ni balik, lampai laki tak boleh. 3 tak boleh padusi sekali pakai 3. Masih. Basikare. Hanya harus ke pengadilan perempuan. Sah tu haknya rujuk. Tapi perempuan hak lo menolak. Ini rujuk pada itu kan masuk idah, masuk laki-laki rujuk. Laki-laki yang mau rujuk, perempuan tak mau terima. Perempuan berhak menolak ke pengadilan. Sebab menolak seorang saya tak bisa. Ini pengadilan mensahkan tak boleh. Namanya khulu'. Kanlah lagu Minang, cah carai, cah sarak, cah rujuk, cah serah, cah rujuk. Sekian saja. Mudah-mudahan tak ada yang kerujuk. Lah 3 tahun nak pulang. 2 tahun nak pulang. Nah, keadaannya. Tidak masalah. Istri tidak masalah. Tidak masalah. Aman terima masalah. Kan udah awak. Nya pulang ke mana? Cuma nya nak mengasih nafkah tu kan tanggung dosanya. Istrinya mana-mana saja. Sini namanya. Cuman tadah lo nanangi pada galih misalnya. Amuh menggau dah. Biasanya tadah kok. Iya orang lain ya. Orang lain. Boleh. Walaupun 10 tahun tak pulang-pulang tak masalah. Selagi tak cerai dan produksi pun tak menentui. Tak masalah tak. Nak pulang-pulang dah 10 tahun tak bagi di kami dah. Yang penting udah nak cerai aman salah. Lah ya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.